Bukan di tengah jalan ketemu, emang di ujungnya saya nyari gitu. Apakah Papua tempat yang aman? Aman. Semua tempat itu aman, tergantung kita mau nyari apa. Pekalongan aman nggak? Aman. Tapi ada nggak titik-titik yang rawannya? Pasti ada kan? Nah, kalau di Papua dulu saya banyaknya urusannya adalah pemberdayaan masyarakat dan memang konflik. Konflik yang saya pegang bukan konflik dalam ranah politik, tapi biasanya antar suku atau pendatang dengan tuan rumah. Jadi memang melihat seperti itu. Nanti kita bisa bahas tentang konflik-konflik yang ada di Indonesia itu seperti apa sih. Itu menarik karena banyak sekali konflik yang sebenarnya terjadi bukan untuk kita saling benci, tapi untuk kita tuh saling belajar, dan sebetulnya konflik itu tuh lahir emang keren sebenarnya untuk bikin kita lebih keren. Nanti kita bisa bahas. Tapi ya memang ketemu, memang harus itu. Tuh, oke, cukup segitu udah aja berarti ya. Pertanyaannya cuma itu kan? Atau nanya berikutnya harus gimana? Itu aja ya. Oke, jangan saya kepanjangan nanti. Makasih. Yang kedua, hobi. Ya, hobi yang nggak diizinin orang tua, badminton. Oke, Denny ini saya yakin banyak meyakinkan orang tua anaknya untuk, Den pas aku ngomong Denny disengsirik, diketawain loh sama dia tuh. Dia ngetawain kan. Saya yakin Denny untuk menghandle orang tua dan anak untuk urusan hobi dia paling banyak. Kalau saya cuma bisa menjawab dengan pendek. Orang tua melarang atau mengizinkan pasti atas dasar keselamatan untuk anaknya. Tinggal meyakinkannya dengan bukti bahwa apa yang saya lakukan itu memang baik. Kalau saya sering mengajak ke anak saya, anak saya manggil saya Abe nggak ngerti apa yang kamu pilih, tapi Abe cuma minta satu, hati-hati dan tolong cepat-cepat buktiin bahwa yang kamu lakuin itu baik, baru aku mau mengizinkan. Sampai detik ini saya nggak izinkan. Contoh, anak saya pengen motor-motoran sama teman-temannya, ya buktikan itu baik. Kalau misalnya dia dengan motor-motoran ternyata jadi lebih sering ke masjid, motor-motoran dia jadi sering bantu ibunya untuk belanja, bisa jadi akhirnya oh itu baik. Tapi saya belum lihat. Nah jadi kalau saya butuh bukti saja, dan saya melarang karena saya khawatir ada apa-apa, itu saya sebagai orang tua. Nah Denny mungkin bisa membantu lebih spesifik. Den, meyakinkan orang tua tentang apa yang anaknya suka tapi orang tuanya nggak suka tuh gimana, Den? Biasanya. Ya, coba. Ini nggak ada teroris sih, teror. Atau dijawab dulu ya, yang lain dulu. Oh yang lain dulu. Oh nanti Denny menggabung ya. Yang ketiga. Jangan cuma orangnya dong. Yang tadi yang lingkungannya nggak support. Lingkungan nggak support. Oke. Nanti Denny akan menjawab juga semua ya. Gini, saya cuma mau bertanya gini loh. Pertama, jauhin. Tidak ada satupun orang yang berusaha membangun dirinya tapi dia tidak menemukan ganjalan, pasti. Dia akan dijauhi, pasti. Tapi jangan kaget, orang yang dijauhi karena dia bersikap, maka dia akan dipertemukan dengan orang yang sikapnya sama. Misalnya nih, saya pengen belajar, tapi kalau sama kelompok ini saya jadinya diajak main terus. Udah saya mau menghindar. Kelompok yang ngajak main ini akan pergi, tapi juga kelompok yang ingin belajar akan muncul. Hanya sekarang biasanya orang-orang takut untuk memulai kelompok-kelompok yang positif. Yang lebih berani itu orang yang bikin kelompok-kelompok negatif. Nah, yuk kita biasain abis kelas kita sebelum main bola kita belajar dulu. Mungkin sedikit, tapi lama-kelamaan akan ada orang yang suka dan dia akan berkelompok ke sana. Jadi jangan takut. Kalau kamu sudah yakin, kan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menjadi sandaran saya tidak bersandar kepada pertemanan yang kira-kira mudarat untuk saya. Semoga Allah pertemukan dan kuatkan saya untuk bertemu dengan teman-teman yang memang satu visi bahwa hidup itu harus kita mulai serius dari sekarang. Oke? Jangan takut. Justru menurut saya
Keberanian itu harus disiapkan dari sekarang untuk nanti memperjuangkan kebenaran di usia saya itu butuh keberanian lebih gila lagi. Kalau dari sekarang belajar aja tidak berani, hati-hati. Harus mulai dipupuk dari sekarang. Oke? Ngerti ya? Oke, berikutnya. Yang belakang tadi yang nanya gimana atau gimana awal ngajar ya? Awal ngajar. Saya ngajar itu pertama di tahun 2011. Kalian lahir tahun berapa? Emang pertanyaannya nggak enakan ya kalau kayak gitu tuh ya. Saya tuh jadi ngerasa tua banget. 2010 lahirnya. Hah? Astagfirullahaladzim, Den. Pertanyaannya salah ya. Kenapa 2000 berapa kalian lahir? 11. Yang 11. Sama, saya juga punya sapi dulu lahirin. Saya tuh sebetulnya kurang suka ngajar karena saya kurang suka ngomong gini. Saya lebih senang diskusi. Kenapa? Karena kalau saya ngomong gini, omongan saya nggak kepake buat semua orang. Kebanyakan kan nggak minat dengan topik ini. Jadi aku tuh termasuk orang yang nggak suka sia-sia. Sia-sialah aku capek ngomong nggak didengerin, yang hadir pun capek ngedengerin. Jadi aku tuh lebih senang diskusi. Cuman karena aku banyak praktek, beberapa teman-teman di ITB mengajak untuk akhirnya ngajar yuk. Ngapain? Kita butuh ada dosen yang berbicara mengenai hal-hal yang praktis, yang prakteknya. Karena beberapa dosen hanya tahu teorinya. Oh ya udah, akhirnya kita kolaborasi. Karena saya juga senang belajar sama teman-teman yang teorinya luas. Barulah saya diminta. Saya sering menitipkan ke teman-teman gini sih, jangan memaksakan diri untuk ngajar, tapi pantaskan diri untuk bermanfaat. Kalau bahasa bekennya kan hoirunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ternyata jadinya ngajar gitu doang. Saya tidak pernah bernafsu untuk ngomongin orang kok. Saya cuma bernafsu untuk gimana caranya diri saya bisa manfaat. Ternyata jadinya ngajar. Terjebak saya gitu ya. Oke? Jadi maksimalkan untuk bisa bermanfaat buat orang lain. Itu aja. Berikutnya apa? Menguatkan diri. Ya, nanti Denny juga akan jawab ini. Ini sama dengan urusan sikap ya, mirip gitu loh. Jangan terpengaruh sama orang lain lah. Makanya kalau tidak sanggup perang sendiri, berjamaahlah. Maka salah satu usaha aku biasanya mencari lingkungan. Kalau aku nggak percaya diri atas apa yang aku pegang, maka PR pertama aku adalah mencari lingkungan yang punya prinsip sama. Jangan sampai kita memaksakan diri berada di lingkungan yang tidak baik, sedangkan kita tahu kita lagi keseret ke situ. Kecuali niatnya kita udah kuat dan kita akan dakwah di sana, silakan. Tapi kalau kira-kira belum kuat, mending cari dulu lingkungan yang bisa menguatkan. Kuncinya dari situ. Tentu ada amalan-amalan lain ya, kayak puasa, ada thariqat lain lah. Ada apa? Cara lain yang bisa menguatkan. Tapi saya lebih senang urusan berjamaah secara sosial. Karena saya mengkaji lebih kepada secara sosial ya, bukan spiritual. Kalau Denny nanti bisa bantu sana lah. Oke, jadi cari lingkungannya. Lingkungan yang bisa menguatkan kamu dan jangan fokus kepada lingkungan yang melemahkan kita, itu aja. Biarin. Toh pasti ada kok, cari aja lingkungannya. Oke? Berikutnya? Ya? Apa sih? Lupa aku. Apa? Bagi waktu. Wah, itu urusan Denny juga. Denny emang luar biasa sih, itu bisa. Untuk membagi waktu, saya cuma ingatnya gini. Produktif sebelum konsumtif. Kalau saya sering bicara ke teman-teman tuh, saya punya dua kaki. Kaki kiri saya kapitalis, cari uang sebanyak mungkin, cari rejeki sebanyak mungkin. Kaki kanan saya sosialis, saya berbagi sebanyak mungkin. Dan saya membagi waktunya gini, kapan ada waktu, kalau orang butuh saya usahakan. Tidak terlalu menjadwal seperti apa. Cuman satu yang pasti, weekend atau akhir pekan saya selalu mengupayakan itulah hari yang saya kunci untuk keluarga. Itu seringnya.
Kalau Senin sampai Selasa atau Rabu, jadi saya membaginya hanya 3 garis besar. Kapan saya mengumpulkan rezeki, kapan saya mengerjakan urusan sosial, kapan saya bersama keluarga, itu aja. Biasanya nyari rezekinya 2 hari sepekan. Urusan sosialnya saya 3 hari. Urusan keluarganya 2 hari. Tapi saya tidak mau terlalu kaku, lihat urgency. Nanti ada yang namanya Eisenhower Matrix. Mana yang penting, mana yang darurat. Mana yang penting, mana yang darurat. Itu yang saya lihat. Saya hanya membagi 3. Kapan saya dalam keluarga, kapan saya dalam sebagai munding, bahasanya dari Denny itu, kerbau yang kerja, dan kapan saya berbakti ke umat. Dan yang pasti buat saya, kalau memilih jalur berjuang maka istirahatnya nanti di akhirat. Kalau enggak ya pas ngantuk tidur aja lah dulu gitu, terus bangun lagi. Kayak tadi ya kita kesiangan, astagfirullahaladzim. Jadi jangan pengen terlalu lama istirahat di rest area ya. Istirahat itu nanti di tujuan akhir. Bumi ini kan hanya rest area ya. Jadi yang tadi malam minta ke saya istirahat di rest area, mohon maaf saya tidak penuhi. Kenapa udah nyampe lagi katanya mau di rest area gitu. Jadi saya menganggap bumi ini rest area. Jangan bersantai-santai di rest area. Ayo cepat, semoga kita cepat berangkat dan sampai ke tujuan akhirnya di akhirat nanti gitu. Oke, bagi tugas seperti itu aja. Kalau di dirimu kewajibannya mungkin mengganti, bukan urusan keluarga, bukan urusan keluarga tetap, urusan manfaat ke umat tetap, tapi kerja nanti dulu, belajar aja dulu. Kalau ibadah gimana? Ya ibadah mah semuanya juga jadi ibadah. Bakti ke keluarga ibadah, belajar ibadah. Apalagi urusan umat gitu. Oke? Sip. Denny ya, tolong dilengkapi semuanya. Nah, segitu. Denny tuh bagusnya di situ emang. Oke, saya tidak merespon satu persatu. Ya udah, penutup dari saya sih, karena udah terlalu lama ya. Buat teman-teman ingat cuman pendek kalimatnya. Selamat bermain, tapi jangan main-main. Bikin target, pelajari, lalu jalankan secara disiplin. Dah, 3 itu yang paling penting. Sisanya, wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf, andaikan ternyata ada yang menurut teman-teman kurang tepat, saya terima untuk diskusi di Bumi Suja, markas saya kalau kesini. Lokasinya ya tanya ya, kamu harus ngasih tahu ya ke teman-teman ya. Kapan-kapan main di sana. Ada Rizky, orang lokal sini yang salah satu kalau di mata saya adalah tokoh intelektual Pekalongan yang sudah sangat siap menuju nasional. Kita ingin, cita-cita kita nggak main-main, kita pengen membangkitkan potensi-potensi muda di Pekalongan yang bukan cuma urusan batik. Kita lagi nyari dan kita akan berusaha untuk mengembangkan itu, dan bukan kita yang ngembangin, bersama-sama. Ya dari saya sekian aja dulu, mohon maaf kalau yang kurang, mohon maaf kalau ada yang tidak tepat Pak Ustadz. Jadi ini tim saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebanyak-banyaknya. Semoga yang baik Allah juga mampukan kita untuk amalkan. Semoga kalau ada yang salah Allah lupakan itu dari teman-teman semua. Dari saya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.